Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pada video ini saya akan memberikan tutorial untuk mengupload soal draft awal yang sudah kita ketikkan di Word untuk diuploadkan ke Google Form, gitu ya. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita praktikkan. Nah, pertama-tama, terlebih dahulu Bapak Ibu buka web browser Bapak Ibu masing-masing, gitu ya. Nah, boleh pakai Mozilla, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, atau Explorer, ya, jadi boleh, terserah. Tapi pada tutorial kali ini, saya akan menggunakan Google Chrome. Nah, ini ya, jadi langsung klik saja. Nah, akan tampilan seperti ini. Nah, jadi kita langsung menuju ke menu ini yang ada 9 titik ini. Ya. Klik, lalu langsung klik lagi di Drive. Ya. Jadi apabila laptop ataupun komputer Bapak Ibu sudah terintegrasi dengan emailnya, maka akan langsung tampil ke beranda Google Drive. Tapi bila belum, Google akan meminta email Bapak Ibu sekalian. Jadi ini langsung saja kita masukkan emailnya, masukkan passwordnya, ya. Ya, jadi langsung diarahkan ke beranda Google Drive. Nah, selanjutnya Bapak Ibu buat folder, ya, buat folder di Google Drive Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi kita akan membuat folder. Nah, kenapa kita harus membuat folder? Karena di dalam folder itu nanti akan menampung semua respon ataupun jawaban siswa, gitu ya. Akan menampung respon ataupun jawaban dari siswa. Jadi bila kita tidak membuat folder, kita akan kesulitan mencari filenya nantinya, karena kebanyakan file biasanya di beranda Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau misalkan untuk cari aman saja, kita akan buat folder ya. Jadi cara membuat foldernya itu langsung saja klik kanan di bagian daerah sini dari Google Drive. Ya, klik kanan saja dan buat folder baru dan pilih folder baru, atau bisa juga diklik di baru ini ya, dan tambah baru ini, klik ya, kemudian pilih folder. Nah, ya. Nah, akan muncul tampilan pop-up menu ya, masukkan nama. Jadi ini kita kasih nama misalkan UMBK dalam kurung mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing ya. Kalau misalkan biologi tulis biologi, kalau akidah akhlak tulis akidah akhlak, gitu ya. Kalau misalkan PJOK tulis PJOK. Jadi di sini karena sebagai contoh saja saya akan buat campuran misalkan, gitu ya. Campuran. Nah, tekan enter ataupun klik buat. Nah, secara otomatis akan muncul folder baru di beranda Google Drive Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya ya, Bapak Ibu silahkan mengklik link yang ada di deskripsi ya. Link yang ada di deskripsi, link ini ya, nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi ya. Diklik ya, ini itu akan mengarahkan kita ke template yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi itu akan mengarahkan ke template yang sudah saya buat sebelumnya ya. Nah, jadi template ini berada di dalam folder kurikulum ya, di dalam folder emailnya kurikulum. Jadi tidak pada folder Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kan masih kosong ya. Jadi kalau kita refresh pun ya, di sini masih kosong. Nah, jadi file ini tadi itu belum pindah ke folder ataupun di drive Bapak Ibu, gitu ya. Jadi cara memindahkannya gimana? Jadi cara memindahkannya, jadi klik kanan di file ini ya, klik kanan. Selanjutnya pilih buat salinan ya, pilih buat salinan. Oke, jadi ketika selesai, nah
file ini tadi itu akan berpindah ke drive-nya Bapak Ibu sekalian. Ini dia ya. Jadi ini hasil copy dari file yang ada di sini tadi. Gitu ya. Jadi ini bisa langsung di close. Nah, kemudian Bapak Ibu langsung saja pindahkan file ini ke dalam folder yang sudah kita buat tadi. Dengan drag juga boleh, langsung ke sana, geser ke sana, ataupun klik kanan, pilih pindahkan ke, ya. Nah, pilih foldernya di UAMBK nama mapel Ibu. Nama mapel Bapak Ibu sekalian gitu ya. Klik pindahkan, maka otomatis akan langsung pindahkan. Atau bisa juga dengan cara mendrag ya. Geser, klik geser dan lepas di sini. Nah, maka akan otomatis terpindah. Nah, selanjutnya bisa langsung dibuka filenya. Jadi ini dia file yang telah kita copy tadi dari file kurikulum tadi ya. Jadi langsung klik 2 kali. Ya, langsung klik 2 kali untuk mengedit. Nah, gitu ya. Jadi pada bagian satu ini yang perlu Bapak Ibu edit itu adalah pelajaran. Nah, cuma pada bagian ini ya. Nah, pada bagian ini, nah, itu diedit sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu ampu. Nah, ya, ini karena tadi kita buat campuran di awalnya, ini kita buat campuran saja sebagai contoh. Nah, dari bagian yang lainnya ini tidak perlu diedit. Nah, tidak perlu diedit karena perlu di bagian sini saja. Nah, selanjutnya baru nanti masuk ke bagian-bagian soal yang ada di sini ya. Nah, oke. Jadi langsung saja kita edit. Nah, untuk pilihan ganda. Nah, pada section ini ya, bentuk soal yang ada pada section ini itu adalah soal pilihan ganda biasa, yang mana hanya ada satu jawaban yang benar. Nah, dari 5 opsi jawaban itu hanya ada satu jawaban yang benar. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa langsung mengcopy atau pastekan atau ketik juga boleh, gitu ya. Soal Bapak Ibu sekalian ke sini. Nah, contoh ini misalkan saya sudah buat contoh-contoh soal ini ya. Ini misalkan, gitu ya. Nah, ini bisa langsung kita copy paste gitu ya. Copy, Ctrl C ya. Pindah lagi ke sini. Soalnya paste gitu kan. Nah, ya ini langsung. Nah, kita kasih. Nah, baru selanjutnya kita pastikan jawabannya lagi. Nah, paste gitu ya. Ini boleh di delete ya. Nah, ya untuk ya juga dia tidak muncul apa namanya itu ya, item jawabannya gitu ya. Jadi boleh di delete. Nah, jadi mereka nanti bakal tahu sendiri. Nah, ini copy ini lagi ya. Oke, paste. Nah, ini paste lagi. Oke. Nah, ketika kita telah menginput jawabannya gitu ya, dan soal beserta jawabannya, selanjutnya jangan lupa centang ini. Nah, agar bertanda ungu ataupun warnanya apapun ya, ini tetap jadikan hidup bagian wajib isi ini supaya nanti anak-anak kita itu tidak meninggalkan satu soal pun gitu ya. Jadi tidak ada soal yang tidak dijawab, jadi mereka jawab semua soalnya gitu. Dan selanjutnya di kunci jawaban, nah pilih jawaban yang benarnya. Nah ya, ini cuma ada satu jawaban ya. Jadi misalkan Nabi Muhammad SAW diutus di muka bumi sebagai rahmat untuk, nah ini misalkan jawaban yang benar gitu ya. Jadi setelah kita tentukan jawaban yang benar, langsung masukkan berapa poinnya
gitu ya. Di sini kalau misalkan saya letakkan 2 dan klik selesai. Oke, ya, maka kita akan siap satu soal ya. Jadi soal yang lain ini juga sama. Ini misalkan soal bahasa Inggris. Nah, kita pastikan. Jadi nomor soalnya harus ikut gitu ya. Nah, kita pastikan ini juga jawabannya kita pastikan ke masing-masing gitu ya. Oke, ini juga reasonable. Oke, kita pastikan satu-satu. Ya. Ya, ini. Ya, ini yang terakhir kita pastikan. Oke. Nah, masih sama. Wajib diisi ini harus tetap tercentang, harus itu. Pilih jawaban yang benar. Oh ya, ini antonim dari underline. Underline, tidak nampak underline sini ya. Sebentar Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, pada bagian ini di soal yang telah kita buat itu ada cetak tebal dan garis bawah, gitu ya. Ada cetak tebal dan garis bawah. Nah, jadi ketika muncul pertanyaan what is the antonym of the underlined word, jadi bisa langsung kita ketahui bahwa yang jadi pertanyaannya itu adalah yang di garis bawah ini. Tetapi pada Google Form itu tidak muncul garis bawahnya. Nah, solusinya bagaimana? Gitu ya. Jadi, solusinya itu Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi tambahan yang dimiliki oleh Windows, yaitu Snipping Tool. Nah, Snipping Tool. Jadi, Bapak Ibu bisa langsung klik di Windows ya, dan ketik Snipping Tool. Nah, ini dia ya, ini aplikasinya. Jadi supaya nanti mudah kita cari, klik kanan saja. Selanjutnya pintu taskbar. Nah, maka akan muncul pada bagian bawah sini. Jadi nanti kita nggak perlu lagi cari-cari di menu Windows ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi langsung saja kita klik di sini. Nah, di sini. Nah, selanjutnya kita seleksi bagian soal yang ingin kita masukkan ke Google Form. Jadi kalau misalkan tadi kan bagian soalnya yang ini yang ingin kita masukkan tadi ya. Nah, jadi ketika kita langsung copy saja ini dan paste ke Google Form, itu tidak akan terbaca boldnya dan underline-nya. Jadi supaya nanti terlihat bold dan underline-nya, maka kita seleksi bagian sini. Ya, ini dia. Sampai di sini. Nah, selanjutnya kita simpan. Ya, simpannya di mana? Simpannya di folder soal Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi soalnya nomor 2 ya. Jadi kita tulis saja sini soal nomor 2. Nah, itu dia. Langsung kita save. Nah, jadi gambar ini tadi sudah tersimpan di folder soal Bapak Ibu sekalian tadi ya. Nah, ini dia. Ya, ini kalau kita perbesar, ya, ini dia ya. Nah, oke, langsung saja. Jadi ini bisa dihapus, ya, dihapus semua, dan kita klik pada bagian gambar ini. Nah, klik, cari. Nah, cari lagi folder soal kita tadi. Ya, ini dia ya. Klik open. Ya, maka akan muncul soalnya seperti ini. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya kalau udah kita
upload gambarnya, sudah kita tulis opsi jawabannya. Jangan lupa ini dibuat hidup, ya. Pilih opsi jawaban yang benar. Nah, the price are cheap there. Jadi antonimnya, jadi yang jawaban yang benar itu antonim kan lawan katanya expensive berarti ya. Jadi ini kita hapus. Nah gitu ya, jangan lupa kasih poin. Kalau misalkan udah pas 2 jadi 2, kalau misalkan belum jadi paskan saja nanti sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sudah, langsung kita klik selesai. Ya, baru jadi soal nomor 2. Nah, kalau misalkan kita mau tambahkan soal lagi, misalkan tadi ada soal nomor 3 ya. Kita lihat ini sepertinya tidak perlu dipindahkan ke dalam bentuk gambar gitu ya. Langsung saja paste. Soalnya muncul. Nah, ini dia. Oke. Kita pastikan kembali. Ya, jadi kalau misalkan jawaban Bapak Ibu sekalian bisa dipastikan dengan biasa, maka pastikan saja dengan biasa. Tapi kalau misalkan tidak bisa, kita harus gunakan kembali aplikasi snipping tool. Nah, ya. Jadi tidak punya opsi lain selain misalkan tanpa snipping tool. Ini satu lagi futur ya. Kita paste. Oke. Sama, ini wajib dicentang ya, dan kemudian pilih jawaban yang benar, menyerahkan segala sesuatu urusan kepada Allah. Setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dinamakan. Oke, ini benar ya, tawakal ya. Oke, selesai. Nah, ketika ini kan tadi kan batasnya sampai 3 saja ya. Nah, ketika Bapak Ibu ingin menambahkan soal, Bapak Ibu bisa mengklik pada bagian sini ya, ada tanda bulat tambah ini. Klik tambahkan pertanyaan. Maka akan muncul formulir baru untuk pertanyaan di sini ya. Nah, jadi tambahkan tadi di sini akan muncul formulir baru. Ya. Nah, misalkan ini saya mau tambahkan ini. Nah, ini coba perhatikan Bapak Ibu. Ini kalau misalkan kita copy dan paste di sini. Nah, jadi bentuknya jadi aneh. Gitu ya. Jadi bagaimana solusinya? Ini solusinya sama seperti soal bahasa Inggris tadi. Jadi kita rubah dulu ke dalam bentuk image. Nah, kita rubah dulu ke dalam bentuk image supaya ya dengan snipping tool ya. Nah, ini dia. Oke. Kita save. Itu nomor 4 tadi ya. Oke. Nah, oke. Baru nanti bisa kita masukkan ke sini. Nah, klik gambar ini lagi. Dicari. Masih di folder yang sama tadi. Klik ini. Ya, sudah muncul Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita klik kembali di bagian opsi. Kalau opsinya, nah opsinya kan lagi-lagi ada bentuk perpangkatan. Jadi bentuk ini kan nggak bisa langsung kita input di Google gitu ya. Jadi kita gunakan metode yang sama, gunakan snipping tool, potong gambarnya. Kan misalkan kita maunya yang ini saja, oke itu dia. Save itu tadi 4A ya. Save lagi, ada satu lagi ya. Oke ini dia, kita klik lagi. Yang ini 5/5. Oke ini dia. Save. Ini 4B misalkan gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kembali lagi ke Google Drive. Opsinya yang A tadi. Ya, cari 4A ya. Nah, oke. Akan muncul opsinya. Jadi yang ini hapus saja, delete. Kita tambahkan. Ini gambarnya tadi adalah, cari lagi B. Nah, sudah muncul juga ya. Ini ya, kita bisa delete. Nah, hilang ya, bentar ya. Oke.
Kita masukkan lagi gambarnya tadi mana, biasanya sudah ada di sini. Foto. Oke. Cari lagi 4B. Nah itu dia, kita tambah saja ini, misalkan buatlah A gitu ya. Oke, selanjutnya di sini adalah B. Oke, nah opsi selanjutnya ini kan tidak perlu kita berubah ke dalam bentuk gambar ya. CDE nya ini nggak perlu kita ubah dalam bentuk gambar, langsung saja 3127 31. Bukan di sini, di sini B, sini 31, enter lagi 27 dan enter lagi berapa itu 4. Oke. Nah, jadi ketika Bapak Ibu menambahkan ya, jadi ini bakal ke tampilan yang default ya. Default itu yang standar. Jadi standar itu bagian sini tidak tercentang. Nah, jangan lupa. Jadi ketika setelah kita menginput soal, setelah kita menginput opsi jawaban, jangan lupa klik ini ya, nyalakan, wajib diisi dan pilih jawaban yang benar. Nah, ya, pilih jawaban yang benar. Jadi jawaban yang benar ini misalkan gitu ya. Ya, memang itu jawaban benar ya. Oke. Kasih poin ya, ini saya kasih poin 2 lagi. Nah, sudah pilih jawaban benar, sudah kasih poin, baru selanjutnya selesai ya. Nah ya, oke, itu dia ya, itu dia. Jadi kalau misalkan seandainya Bapak Ibu ingin menambahkan soal baru di pilihan ganda gitu ya. Nah, itu tadi pada bagian pilihan ganda. Nah, lanjut pada bagian kedua. Bagian kedua adalah pilihan ganda kompleks, yang mana pada bagian ini ada lebih dari satu jawaban yang benar. Nah, jadi bukan seperti pilihan ganda biasa tadi. Kalau misalkan pilihan ganda biasa tadi hanya satu pilihan jawaban yang benar, tapi kalau misalkan pilihan ganda kompleks itu lebih dari satu jawaban yang benar, dan bisa jadi semua jawaban, semua opsinya itu adalah benar. Nah, tidak menutup kemungkinan seperti itu ya. Nah, cara menginput soal dan jawaban pada pilihan ganda kompleks itu sebenarnya mirip dengan pilihan ganda biasa tadi, gitu ya, mirip dengan pilihan ganda biasa tadi. Nah, kita input dulu soalnya, ini kita reset dulu ya, kita hapus soal yang nomor 6 ini, kita hapus dulu. Yang ini kita hapus juga. Oke, yang ini misalkan kita mau edit gitu ya, jadi dari soal kita tadi. Nah, ini bagian pilihan ganda kompleksnya gitu ya, ini soalnya. Jadi ini tidak perlu kita rubah ke dalam bentuk gambar. Nah, karena ini bisa langsung di copy paste dengan biasa gitu ya, copy dan paste di sini, nah, langsung muncul. Nah, sedangkan opsinya juga masih sama ya. Nah, kita copy, paste lagi, copy, ya, paste lagi, copy, ya, paste lagi, copy, paste. Nah, terakhir ini juga sama gitu ya, dan paste ya. Nah, oke. Nah, jangan lupa ini wajib isi ya, harus hidup, dan pilih jawaban yang benar. Dari bawah ini yang termasuk rukun warisan adalah pewaris, ahli waris, saksi nggak perlu, harta warisan gitu ya. Oke, kalau sudah ada jawaban benarnya, selanjutnya poin sudah juga ditentukan, selesai. Nah, gitu ya. Nah, kita mau menambahkan soal lagi nih, soal pilihan ganda kompleks gitu ya. Nah, kita bisa mengklikkan lagi di sini. Nah, klik tambahkan pertanyaan di icon bulat tambah ini, klik. Nah, akan muncul form pertanyaan yang baru. Tapi ya, kalau misalkan di pilihan ganda tadi langsung pilihan ganda seperti ini ya, jadi langsung kita masukkan soal, masukkan opsi, jadi langsung. Tapi untuk pilihan ganda kompleks,
itu pilihannya adalah kotak centang. Ya, kotak centang. Jadi pilihannya itu adalah kotak centang ya. Jadi ingat, klik ya, dipilih kotak centang. Nah, jadi ini adalah settingan untuk pilihan ganda kompleks. Oke, kita masukkan kembali soalnya ini bahasa Arab ini ya. Nah, manakah dari kalimat ini berikut yang benar? Kita copy dulu. Ini bisa copy seperti biasa ya. Nah, kita lihat opsinya. Nah, copy, paste. Nah, kalau misalkan untuk bahasa Arab ya, sepertinya bahasa Arab bisa langsung dipastekan ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi nggak perlu dibuat ke dalam bentuk image, jadi langsung saja kita pastekan. Nah, ya, langsung saja dipastekan. Enter. Ini juga copy, paste, enter lagi. Ini juga copy, paste, enter. Juga yang terakhir ya, copy, paste. Nah, gitu ya. Jadi kalau udah input soal, sudah input jawaban ya, jangan lupa klik wajib diisi dan pilih jawaban yang benar. Ini apa nih? Yang manakah kalimat berikut yang benar? Ini oke, B ini kayaknya naat man'ut ya. Ini misalkan poinnya ada 2. Ya. Jadi ya, kalau sudah tentukan poin, sudah tentukan jawaban yang benar. Nah, baru selanjutnya klik selesai. Nah, gitu ya. Oke, klik selesai. Nah, ya. Nah, ini tadi. Jadi kalau misalkan ingin menambahkan lagi jawaban ataupun soal, gitu ya. Jadi klik tambah. Nah, misalkan, nah ini nih ya. Tambah lagi soalnya. Oke, copy, paste. Nah, jangan lupa ini ganti ke kotak centang. Nah, ya. Masukkan lagi jawabannya. Hanya ini. Ya, enter. Lagi. Setelah enter. Lagi. Setelah enter. Oh, copy, paste lagi. Ini juga sama ya, copy, paste. Nah, baru jangan lupa ini setiap selesai input jawaban, input soal, ya kan? Ini wajib diisi, diklik, pilih kunci jawaban, pilih jawaban yang benar. Jawaban yang masukkan tadi sanad, matan, sama rawi ya. Oke. Jangan lupa kasih poin. Ya, 2 saja ya. Supaya mudah dalam perhitungan nanti ya. Klik selesai. Ya. Nah, ini dia ya. Nah, kalau misalkan tambah lagi juga masih sama, gitu ya. Nah, misalkan ini tadi ya. Nah, ini mungkin agak rumit ini ya. Kalau misalkan soal-soal seperti ini. Nah, gini ya. Ini kan kalau misalkan kita copy dan langsung paste, jadi bentuknya akan seperti ini. Jadi kalau misalkan di soal, bentuknya kayak gini ya. Nah, ya kan? Nah, jadi akan rumit bentuknya seperti ini. Jadi, ini opsinya gimana? Ini opsinya seperti soal yang sebelumnya. Jadi, kita rubah dulu ke dalam bentuk image ya, gambar. Dengan menggunakan snipping tool ya. Di nomor 8 tadi, oke. Kita klik. Oops.
Kita ganti dulu. Oke, kita klik. Oke, kita pilih, akan kita seleksi, akan kita masukkan ke dalam Google Form. Ini dia. Klik save. Klik nomornya tadi, nomor 8. Ya, ingat simpannya di dalam folder soal tadi ya, supaya kita tidak kesulitan mencarinya. Jadi, kembali lagi ke Google Form. Nah, klik di bagian image ini, tambahkan gambar, klik cari. Nah, ini dia ya. Sudah otomatis di sini. Klik ini soalnya tadi, klik open, kemudian upload. Ya, ini dia. Jadi akan tampilannya sama persis seperti yang ada di Word ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, perhatikan hal berikut. Jadi ya, struktur teks eksposisi. Nah, yang tepat terdapat pada butir. Nah, oke, kita masukkan butir-butirnya tadi. Ada di situ A lowercase a kecil ya. A, ada B, C, D, E. Nah, ini dia. Yang lupa ini tadi, kita lupa mengubah ke dalam bentuk kotak centang ya. Nah, kalau nggak terubah itu bukan bentuk soal pilihan ganda kompleks gitu ya. Nah, oke. Ini klik wajib diisi, pilih kunci jawabannya ya. Eksposisi, tesis, argumentasi, deskripsi, rekomendasi ya. Oke. Kasih poin 2 ini lagi misalkan, memudahkan, dan selesai. Nah, ya. Oke. Nah, ini tadi untuk bentuk soal pilihan ganda kompleks. Nah, ya. Nah, soal selanjutnya adalah menjodohkan. Nah, soal selanjutnya adalah menjodohkan. Jadi, menjodohkan, nah, bentuk soalnya itu sudah langsung dengan jawabannya yang benar. Nah, jadi nanti cara menambahkannya ya sama seperti yang lainnya. Ini kita delete tuh. Kita delete juga mana tadi ya. Nah, ya, ini kita delete juga. Oke. Nah, di sini klik tambahkan pertanyaan. Nah, pada soal menjodohkan ya, pilihan pada menu jenis soalnya ini itu adalah kisi pilihan ganda. Nah, kisi pilihan ganda, klik. Nah, jadi tampilannya akan berubah seperti ini. Gitu ya. Tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, pada baris itu diketikkan adalah soalnya. Pada bagian baris, pada bagian kolom ini yang diketikkan adalah jawabannya. Nah, jadi misalkan ini tadi soal kita ada nomor 9, 10, 11, 12, 13 gitu ya. Jadi ini kita copy ya, copy langsung paste di sini. Nah, ini juga sama lagi, copy lagi ya. Paste di sini. Ini juga sama, copy. Kita pastekan lagi. Ya, ini juga sama. Ya, copy, pastekan, enter lagi. Ya, soal terakhir itu ini ya. Nah, ini dia. Jadi ini ya, ini agak kepanjangan ya. 11-12 memang soalnya panjang gitu ya. Jadi jangan khawatir. Jadi ini tetap terbaca sempurna pada gadget si responden ya. Yang tukannya si penjawab soal atau siswa itu melihat teks tersebut dengan sempurna. Walaupun di sininya itu bentuknya terputus. Gitu ya. Nah, sebenarnya ini bisa kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, kita mundurkan dengan panah. Nah, itu dia. Jadi walaupun terputus di sini,
Oh ya, jadi jawaban siswa tetap terlihat penuh, gitu ya. Kini langsung saja. Tadi di sini kan NaCl garam ya, garam. Kita copy, ya, pastikan misalkan saya nggak maunya di sini, saya maunya di bagian sini misalkan, garam. Nah, bagian atas sana saya maunya itu klorofil. Nah, oke, selanjutnya di bagian ini saya maunya itu jawabannya untuk yang soal nomor 13, eksplanasi. Ya. Bagian sini itu saya mau jawabannya itu adalah air. Nah, ini dia. Terus jawaban satu lagi eksposisi gitu ya. Nah, pada bagian ini. Nah, ya. Jadi bagian kiri ini adalah soalnya, bagian kanan ini adalah jawabannya. Jangan lupa klik ini ya supaya mereka itu bisa menjawab semua soal dan harus menjawab tanpa ada soal tertinggal. Klik di bagian kunci jawaban. Nah, ya, ini kita lihat tadi NaCl tadi garam ya. H2O adalah air, zat hijau daun klorofil, tulisan yang menjelaskan ini tadi kalau tidak salah eksposisi ya. Ini eksplanasi. Nah, ya. Dan kasih nilai tiap-tiap soalnya, jangan lupa. Nah, jadi ini hitungannya 5 ini ya, itu 5 soal, bukan satu ini itu satu soal bukan. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, jadi ini adalah 5 soal. Nah, jangan lupa kasih nilai. Ini juga semuanya 2 ya. Oke, dan selanjutnya baru klik selesai. Nah, selesai gitu ya. Nah, tapi pada bagian ini ketika Bapak Ibu membuat soal yang panjang kayak ini tadi, jadi akan terbaca oleh siswanya itu bentuknya agak sedikit aneh gitu ya. Nah, jadi kita akan lihat misalkan, nah ini misalkan kita lihat ya 12. Nah, ini dia. Nah, coba kita lihat bagian tadi pilihan ganda kompleks. Nah, pilihan ganda kompleks. Soal menjodohkan. Nah, ini dia. Jadi bentuknya akan panjang seperti ini. Nah, jadi tulisan yang menjelaskan ataupun menguraikan suatu ide pokok dan bla 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 kan agak panjang ya. Jadi bentuknya agak mubazir tempat. Nah, ya. Jadi ini dekat, ini udah jauh gitu ya. Jadi agak kesulitan mereka melihatnya. Nah, jadi solusinya gimana? Jadi kita bisa mengakalinya dengan menggunakan tabel. Nah, kita buka ya di buka saja Word yang baru. Nah, ini pilih landscape, insert table, karena tadi kita punya 5 soal, jadi ada 5 kolom dan 2 baris. Jadi baris pertama untuk nomor soal, baris kedua untuk soalnya sendiri. Jadi ini kita lihat tadi soalnya mulai dari nomor 9 ya. Ini soal nomor 9, soal nomor 10, 11, 12, 13. Oke, langsung pastikan kembali soalnya. Oke, ini juga. Ini kita pastikan semua soalnya. Ya. Ya. Nah, kita rapikan kolom atau baris yang di atas. Nah, caranya mirip dengan soal yang bahasa Inggris tadi. Kita gunakan kembali snipping tool. Nah, klik new. Kita seleksi daerah yang ingin kita
kita jadikan gambar. Jadi save, simpan di folder yang tempat penyimpanan soal tadi, ya. Ini dia 9-13, klik save, yes. Baru saja buka kembali Google Form, ya. Ini misalkan ada kita buat soal baru misalkan gitu ya. Nah ini dia. Jangan lupa pilih di bagian kisi pilihan ganda, ya. Pada bagian pertanyaan kosongkan saja, klik di bagian image, insert image, cari gambar, ya, pilih kembali gambarnya ini tadi, ya, dan jawabannya soalnya akan muncul seperti ini. Nah, jadi pada bagian baris tulis kolom atau baris nama nomor soal, ya. Di soal nomor 9 enter, soal nomor 10, nomor 11, 12, 13. Ini juga sama, kita samakan dengan yang di atas tadi, ya. Klorofil garam, ya, klorofil garam, eksplanasi air, ya, sama satu lagi tadi apa, eksposisi, ya, eksposisi. Oke. Nah, jadi ketika sudah dimasukkan soal, masukkan jawaban, jangan lupa hidupkan notifikasi ini, klik kunci jawaban. Nah, pilih jawaban yang benar. Soal nomor 9 tadi NaCl garam, H2O air, zat hijau klorofil, ini tadi eksposisi, ini eksplanasi. Nah, kasih nilai, ya. Ya, ini 2 ya. Nah, ketika udah diberikan nilai, sudah ditentukan jawaban yang benar, selesai. Nah, tampilan seperti ini akan lebih mudah dilihat oleh siswa dibandingkan dengan tampilan yang seperti ini tadi. Jadi kalau misalkan kita refresh, coba kita refresh. Oke, berikutnya jawaban tadi. Nah, ini jawaban yang awal tadi, ya, sebelum kita edit. Jadi ada gap yang panjang, ya, gap soal. Jadi ketika bentuk yang baru, nah ini dia bentuk yang baru, jadi lebih dekat, jadi lebih mudah siswa untuk melihatnya, gitu ya. Cuma tinggal di zoom aja, nah baru bisa dilihat, gitu ya. Jadi mereka langsung soal nomor 9 ini, ya, tinggal di zoom, ya, boleh kontrol atau klik di sini, ya, ini zoom. Nah itu ya, di zoom. Nah, atau nanti mereka bisa menekan tombol kontrol dan scroll, ya, scroll up, scroll down untuk zoom. Nah itu tadi, ya. Nah, oke. Nah ini tadi untuk soal menjodohkan. Oke, selanjutnya kita mempunyai soal esai. Nah, pada bagian esai, soal yang kita isi masih sama seperti soal tadi, ya, soal apa itu, pilihan ganda. Jadi kalau misalkan seandainya bisa dipastikan langsung pastikan saja. Tapi kalau misalkan tidak bisa, nah seperti soal nomor 14, ini kan nggak bisa langsung dipastikan, ya. Berarti kita harus membuat bentuk yang seperti tadi lagi. Nah, buat snipping tool. Nah, ini dia snipping tool, new, pilih soal ini nomor 14. Nah, new misalkan soal nomor 14. Oke, simpan di folder yang tadi juga dengan nomor 14. Nah, jadi bisa kita gunakan di sini lagi, hapus ini.
klik gambar, cari 14 ini nih ya. Nah, oke, langsung muncul. Nah, ini dia soal esainya. Nah, pada bagian esai, nah ini kita delete dulu. Jadi kita delete misalkan. Nah, pada bagian esai, pilih di bagian paragraf. Nah, ini kalau misalkan kita zoom out, nah akan kelihatan paragraf dan jawaban singkat, gitu ya. Jadi pilih di bagian paragraf. Nah, kenapa? Kalau misalkan di bagian paragraf, itu jawaban yang diisi oleh siswa lebih banyak daripada pilihan yang singkat tadi, jawaban singkat. Nah, dan ini juga sama wajib diisi, gitu ya. Tapi pada bagian kunci jawaban, nah karena memang tidak ada jawaban yang pasti untuk soal subjektif ataupun uraian, gitu ya. Jadi poinnya itu tetap dikosongkan karena penilaian untuk soal uraian itu akan dilakukan secara manual. Nah, jadi kalau misalkan seandainya ingin menambahkan soal esai, nah itu bisa dengan tambah pertanyaan. Nah, ya. Nah, tinggal pilih ini paragraf. Nah, dan tuliskan pertanyaannya. Boleh menggunakan gambar tadi, ataupun boleh menggunakan langsung dipastikan kalau seandainya bisa dipastikan. Ini kita lihat tadi soalnya ini bisa dipastikan ya. Nah, ini misalkan gitu ya, kita pastikan ke Google Drive-nya, Google Form-nya. Oke, ini juga sama, ini centang wajib diisi. Nah, kita tambahkan lagi sampai semuanya kita tambahkan. Oke, tambah, ini ganti ke paragraf ya. Paragraf wajib diisi. Kita tambah lagi, ini ganti paragraf ya. Kita pastikan ini kembali. Kita pastikan ini kembali. Ini wajib diisi. Jadi pada bagian kunci jawaban itu biarkanlah 0 saja, karena kita akan memeriksa soal uraian secara manual. Ini on kan. Selanjutnya pastikan jawaban soalnya di sini ya. Oke. Nah, jadi misalkan seandainya ketika sudah selesai semua, jadi pada bagian ini setelah sampai di bagian esai kita sudah selesai mengisikannya, menginput semua soal kita. Nah, ketika setelah menginput, jangan lupa langkah selanjutnya adalah mengirim. Nah, langkah selanjutnya adalah mengirim jawaban ataupun Google Form ke email kurikulum. Nah, sebelum mengirim, ya kita cek dulu pada setelan. Nah, pastikan settingan Bapak Ibu sekalian sama seperti ini. Kita jadikan sebagai quiz, ini tetap hidup, centang. Oh, ini dia, ini nonaktif, nonaktif, ini nonaktif juga. Ini kita cek jawaban. Ya, ini nonaktif. Ya, ini juga sama, presentasi ini dan nonaktif. Oke, jadi kalau harus sama seperti ini ya. Oke, ketika sudah sama, jadi bisa langsung Bapak Ibu itu mengedit dulu ya. Soal, klik pada bagian ini, soal UMBK. Nah, ini tadi campuran. Pada bagian ini ketik mapel Ibu masing-masing ya, mapel Bapak Ibu masing-masing. Oke, setelah diklik, setelah diganti nama, settingannya sudah benar semua, klik kirim.
Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pilih ditambahkan kolaborator. Ya, selanjutnya masukkan email kurikulum ya. Nah, ya ini dia, kurikulum.mat.dti@gmail.com. Terus sertakan pesan di sini soal UMBK, nama mapel tadi. Oke. Selanjutnya klik kirim. Ya, dengan begitu soal Bapak Ibu sekalian sudah bisa dimasukkan ke dalam SEB ya, Save Exam Browser. Nah, oke, demikianlah saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.